Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini kita lanjutkan dari pertemuan kemarin ya, yaitu mengenai keputusan manajerial ya dan pemrosesan transaksi dalam sistem informasi manajemen. Kemarin kita membahas masalah karakteristik keputusan manajerial. Ada 3 macam bentuknya, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ya. Nah, di sini kemarin juga kita bahas apa keputusan informasi dan keputusan, bahwa keputusan manajerial itu kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi. Salah informasi akan mengakibatkan keputusan juga salah. Informasi tidak berkualitas akan mengakibatkan keputusan tidak berkualitas juga. Maka di sini ada syaratnya apabila informasi ini memiliki kualitas. Yang pertama adalah akurat ya, kemarin up to date dan relevan. Sudah saya terangkan minggu kemarin ya di video ini. Kemudian ada beberapa mengapa informasi tidak berkualitas, ada beberapa hal ya, kesalahan juga bisa diatasi. Dia harus ada kontrol internal untuk menemukan problem atau kesalahan, terus memeriksa internal dan eksternal, kemudian harus ada validasi data dan instruksi yang jelas pada user. Nah, itu adalah bahasan kemarin. Oke, bahasan hari ini kita akan membahas korelasi atau hubungan antara sistem informasi dan teknologi komputer. Ya, di era saat ini teknologi komputer masuk ke seluruh lini, ya, seluruh lini kegiatan. Apapun sekarang banyak sudah menggunakan aplikasi atau adanya campur tangan teknologi informasi, dan di era sekarang itu orang tidak bisa lepas daripada internet ya. Nah, jadi dengan adanya teknologi saat ini, dengan teknologi basis data, maka semua data-data itu bisa dikumpulkan dan kemudian bisa dipanggil lagi ya. Jadi di sini akan terjadi apa dengan adanya teknologi komputer dengan basis data, maka duplikasi data dan ketidakkonsistenan data dapat dihindari ya. Jadi ini adalah salah satu kemajuan daripada teknologi informasi yang memudahkan pekerjaan manajerial. Oke. Kalau kita lihat di sini, komputerisasi pada sistem informasi manajemen, jelas di sini ada unsurnya ya, harus punya hardware di sini. Ya. Harus punya hardware, kemudian software ya. Jadi syarat adanya komputerisasi pada sistem informasi harus ada hardware ya sebagai infrastruktur pendukungnya. Kemudian software ya. Software itu adalah aplikasinya, kemudian prosedur bagaimana rancangan sistemnya, kemudian bagaimana modul atau pedoman pengoperasiannya, ya bagaimana model manajemennya, keputusan, dan yang terpenting adalah dan juga yang tak kalah penting adalah mengenai database-nya. Ya, jadi kalau kita lihat secara umum ya, kalau kita lihat gambarkan secara umum hubungan antara sistem informasi keputusan manajemen, oke, di sini ada saya gambarkan dua supaya saya mundur sedikit supaya agak kelihatan Anda ya. Kita lihat model sistem informasi manajemen yang berbasis komputer. Oke, jadi kita lihat begini. Pada dasarnya, sebuah sistem informasi secara garis besar adalah bekerja demikian. Ya, di sini ada data, ya data, input. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Ini saya bagannya dulu. Data itu adalah input, proses, ya. Proses ini ada dalam sebuah software tentu di sini atau sebuah aplikasi ya, tersimpan di dalam database nantinya. Kemudian menghasilkan output. Ya, output itu untuk siapa? Output itu untuk ketiga level manajemen. Ya, output itu untuk siapa? Untuk ketiga level manajemen. Ya.
Output ini dalam sistem informasi itu disebut adalah informasi. Informasi digunakan untuk keputusan manajemen. Ada yang keputusan strategis yang dilakukan oleh top manajemen, ada keputusan taktis ya yang dilakukan oleh middle management tugasnya, dan ada yang keputusan teknis lower management. Nah, itu kelompok 3 manajemen. Waktu pelajaran manajemen Anda sudah dapat knowledge ini ya, pengetahuan ini, dan yang di bawahnya seluruh pekerja itu disebut operator di sini. Nah, oke. Jadi di sini informasi hasil daripada sebuah sistem informasi menghasilkan informasi itu untuk ketiga kelompok manajemen ini. Ada yang keputusan strategis, taktis, keputusan teknis. Misal begini, ya, perusahaan misalkan ingin memutuskan sebuah ekspansi pasar, ya, misalkan dia perusahaan ingin mengadakan ekspansi pasar, bahwa taruhlah Anda tadinya hanya lingkupnya Jawa Barat produk Anda itu, kemudian Anda mencoba ekspansi, buka pasar baru, misalkan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan sebagainya. Nah, ketika Anda melakukan ekspansi, itu sesungguhnya adalah keputusan yang bersifat strategis. Ya, keputusan yang bersifat strategis. Tadi misalkan perusahaan ingin memutuskan adanya ekspansi, itu keputusan strategis. Tentu ketika si top manajemen ini, ya, top manajemen ini dia ingin memutuskan perlu tidaknya ekspansi, maka dia butuh informasi. Ya. Informasi dari mana? Tentu dia informasinya di era sekarang adalah era teknologi komputer, teknologi informatika. Tentu informasinya dia peroleh dari hasil daripada sistem informasi tersebut. Salah satunya dia mengambil database. Misal perusahaan ingin mengetahui daerah Lampung misalkan. Dia pengen buka ekspansi di Lampung. Tentu akan dipelajari di sini dia akan dari database. Database sendirinya tidak dengan sendirinya ini data itu ada, tapi melalui proses. Misalkan data mengenai inputnya, misalkan input datanya misalkan mengenai berapa jumlah penduduk Lampung, berapa daya beli masyarakat sana, apakah misalkan masyarakat sana suka dengan produk kita dan sebagainya. Tentu ini kita mengadakan riset di sana untuk input. Nah, di sini nanti dimasukkan dalam database informasi-informasi mengenai Lampung tersebut. Nah, nanti ketika pihak top manajemen meminta informasi tentang keadaan Lampung, sistem informasi manajemen siap langsung menyediakan informasi untuk top manajemen. Nah, sekarang yang kedua adalah taruhlah kita isunya masih sama, yaitu kasusnya masih sama, yaitu mengenai keputusan mengenai ekspansi. Misalkan dalam ekspansi ini akhirnya middle management akan mengadakan perencanaan kalau seandainya ekspansi ini dianggap layak oleh top management. Dari informasi ternyata di database tersebut Lampung menunjukkan hal yang positif, ya, kelihatannya menguntungkan bagi pasar apabila pihak perusahaan akan mengadakan ekspansi ke sana. Nah, tentu ketika ini disetujui menjadi keputusan strategis dianggap layak, akan dibuka di sana. Tugas selanjutnya adalah tugas middle management. Misal manajemen itu misal ya bagian MSDM, dia akan merencanakan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Misal ya manajemen sumber daya manusia, ini kelompok manajemen biasanya MSDM, keuangan, terus kemudian produksi, terus kemudian satunya lagi adalah keuangan, produksi, pemasaran misalkan. Nah, middle management ini akan menentukan berapa sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan daerah Lampung tersebut. Nah, tentu ketika memutuskan ini dia butuh informasi. Ya, informasinya salah satunya mengenai berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan, kebutuhan berapa jumlah tenaga kerja secara kuantitatif jumlah, ya,
apabila perusahaan membuka cabang di sana. Jadi kebutuhan tenaga kerjanya itu butuh informasi. Tentu informasi tentang tenaga kerja. Tentu datanya adalah data tentang tenaga kerja dan kebutuhan lowongan yang ada di perusahaan baru tersebut. Ada berapa item atau berapa bagian yang membutuhkan tenaga kerja dan jumlahnya berapa. Terus kemudian masalah keuangan, middle management, yaitu tugasnya manajer keuangan. Manajer keuangan akan menghitung berapa sih biaya yang dikeluarkan eh, apabila perusahaan ingin ekspansi di sana. Ya, tentu mungkin bisa berbeda-beda untuk gaji. UMR di Bandung dengan di Lampung mungkin bisa berbeda tergantung biaya hidup. Nah, maka di sini bagian keuangan dia mencari informasi tentang Lampung tersebut, ya. Atau bukan tentang Lampung, maksudnya tentang berapa besar anggaran biaya apabila buka di Lampung. Tentu informasi ini diambil dari database tentang misalkan sistem informasi akuntansi. Berapa sih biaya yang dikeluarkan, ya, oleh perusahaan, berapa biaya tenaga kerja yang dikeluarkan perusahaan setiap bulan. Nah, ini adalah middle management, ya. Nah, kemudian lower management, misalkan lower management. Lower management adalah melaksanakan keputusan daripada middle management. Dia juga butuh informasi. Informasi apa? Yaitu informasi tentang target produksi atau target capaian konsumen yang diinginkan oleh middle management. Jadi middle management ini keputusan peraturannya dia tuangkan lagi dalam bentuk input, disimpan dalam database agar si lower management itu bisa melaksanakan tugas dari middle management tersebut. Jadi ketika sistem ini sudah berjalan baik, maka ketika ini orangnya berganti, maka sistem tidak berganti. Jadi saya ulangi lagi, keunggulan sistem informasi ini tidak tergantung pada figur orang. Ketika top management itu ganti, middle management itu ganti, lower management, tapi sistem tetap, ya. Jadi siapapun pemimpinnya pasti dia akan menggunakan prosedur ini. Jadi saya ulangi lagi, gambar yang di atas ini adalah proses sistem informasi dari data, ya, input diproses, jadilah output ini menjadi informasi dan semuanya disimpan di dalam database. Jadi ketika top management meminta data mengenai daerah yang akan ekspansi, dia juga harus lihat database. Nah, tentu teknologi yang terbaru, ya, sudah ketika komputer itu sudah dalam genggaman tangan, pihak manajer tinggal buka di smartphone-nya dia dimanapun dia berada, dia akan tahu mengenai database tentang Lampung tersebut. Tentu ini harus menggunakan admin, ya, supaya karena informasinya juga harus relevan. Jadi tidak semuanya orang itu bisa membuka itu, maka ada admin, ya, ada akses untuk masuk ke sana. Jadi itulah. Jadi ini sistem informasi menghasilkan informasinya adalah untuk top management, middle management, dan lower management. Ya, jadi itu adalah hubungan antara sistem informasi dengan manajemen. Ya. Oke, jadi kalau ini adalah saya gambarkan, yaitu mengenai 3 level, ya. Ini sebetulnya waktu pelajaran manajemen juga sudah saya berikan dasarnya di sini. Ada 3 manajemen, ya. Ada lower level, ini level manajemen. Saya anukan saja di bold. Oke. Nah, ini level manajemen. Ini sifat keputusannya. Itu data informasi yang dibutuhkan. Misalkan begini. Lower management, keputusan bersifat jangka pendek dan memonitoring proses implementasi. Ya, data yang dibutuhkan adalah data operasional untuk membantu perencanaan time schedule pekerja. Ya. Yang kedua adalah, nanti saya akan berikan contohnya supaya Anda mudah memahami. Middle management levelnya, sifat keputusannya bersifat taktis.
dia menjelaskan keputusan strategis dari top manajemen kepada para supervisor. Nah, ini. Kemudian informasi di sini, informasi adalah untuk analisa perencanaan jangka menengah dan membuat pelaporan untuk pihak atasnya. Top manajemen keputusan bersifat strategis dan jangka panjang. Data dan informasi yang dibutuhkan, informasi yang berasal dari eksternal maupun internal perusahaan yang mempengaruhi kemajuan perusahaan. Oke, saya akan terangkan ya dengan contoh. Sebenarnya masih ada hubungannya dengan ini. Ini sifatnya adalah strategis, taktis, dan teknis. Nah, ini adalah apa informasi yang dibutuhkannya. Ya, di sini kalau kita lihat hubungan tadi gambar sangat erat sekali tadi antara tabel tadi dengan gambar ini. Jadi intinya top management membutuhkan informasi apa, middle management membutuhkan informasi apa, lower management membutuhkan informasi apa. Kita bisa lihat di tabel di sini. Ya, ini di tabel di sini. Jadi apa data dan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing level itu, ya, pada masing-masing level. Oke, saya ambil contoh tadi misalkan seorang top manager itu membutuhkan dia akan memutuskan bahwa perusahaannya akan membuka ekspansi di daerah lain. Taruhlah tadi ceritanya Lampung ya, atau daerah lainnya misalkan. Maka dia membutuhkan informasi yang berasal dari eksternal. Apa eksternal itu? Misalkan saya satu-satu ya di sini membutuhkan informasi yang berasal dari eksternal. Apa itu dari eksternal? Misal masalah perizinan pemerintah apabila buka di sana mudah atau tidak, berapa biaya yang dikeluarkannya. Yang kedua adalah kondisi konsumen. Apakah besar permintaannya? Apakah tinggi daya beli masyarakatnya? Bagaimana selera konsumennya dan sebagainya? Bagaimana juga tentang pesaing yang ada di sana? Itu bersifat eksternal maupun internal. Internal itu contoh misalkan kecukupan modal, ya, kecukupan modal, terus kemudian analisa kelayakan dan sebagainya. Nah, jadi dia butuh informasi dari internal, misalkan dari sistem informasi akuntansi. Berapa sih biaya apabila membuat di sana, apakah dengan yang sudah ada itu cukup gitu kan, artinya bisa membantu pada perusahaan yang baru. Nah itu adalah bagian top manajemen. Nah kalau middle management sudah saya disebutkan di atas dalam gambar piramid, adalah keputusan yang bersifat taktis, menjelaskan jadi middle management ini adalah menerjemahkan apa tidak oleh top management. Misal ketika top management ini hasil analisanya ketika didapat informasi mengambil keputusan bahwa di Lampung itu layak, maka middle management itu nanti akan membuat apa? Membuat perencanaan apabila buka di sana. Misalkan perencanaan SDM, perencanaan keuangan, perencanaan kapasitas produksinya, kemudian perencanaan bagaimana promosi, bagaimana metode distribusi barangnya, dan bagaimana cara metode penjualannya. Nah, ini adanya bersifat di sini. Dia hanya menerjemahkan ini. Nah, informasi untuk analisa perencanaan jangka waktu menengah dan membuat laporan nanti dibutuhkan informasi-informasi yang berhubungan dengan tadi, ya. Masalah berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di sana, kemudian berapa honor yang harus dibayar dan sebagainya. Nah, jadi dia hanya melaksanakan yang sudah diputuskan oleh top manajemen. Maka dia butuh data-data internal seperti sistem informasi akuntansi, kemudian juga sistem misalkan kayak tadi keadaan pasar di sana, kemudian juga berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat produk gitu kan, harga jual ditetapkannya berapa. Nah, ini adalah middle management. Tentu middle management ini dia akan membuat semacam schedule time, ya, target, membuat standar target.
Nah, apa tugas lower management? Tugas lower management ini adalah dia harus memastikan kepada para karyawan di bawahnya agar mereka bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh middle management. Misal, standarnya apa sih? Misalkan kerja di perusahaan itu, perusahaan yang baru di Lampung tadi, misalkan standar tenaga kerjanya adalah harus SMA misalkan, minimal. Terus yang kedua adalah misalkan standar tentang bagaimana biaya yang akan dikeluarkannya, standar tentang pemasarannya dan sebagainya. Jadi dia hanya memonitoring agar proses implementasi itu sesuai dengan standar middle management. Dia membutuhkan juga data dan informasi, ya. Salah satunya data operasional. Nah, dia butuh data perencanaan schedule time dari mana? Nanti pihak manajemen. Nah, misal ya, untuk 1 tahun perusahaan harus mencapai 50% penjualan misalkan. Nah, 50% itu bagian lower management harus tahu informasi. Standarnya apa dari atasan middle manajemennya itu. Ya. Bila perlu ada set time schedule. Time schedule itu sebetulnya waktu yang harus dicapai oleh para pekerja untuk melakukan suatu tindakan yang sudah yang sudah distandarkan oleh middle management. Jadi saya ulangi lagi, di sini bikin perencanaan secara umum, di sini bikin standar, dan di sini melaksanakan standar dan memonitoring para pekerja di bawahnya agar sesuai dengan standar. Nah, jadi ini data informasi yang dibutuhkan. Jadi saya ulangi lagi, Anda sebagai orang jurusan manajemen informatika juga harus tahu hubungan antara sistem informasi dengan keputusan manajerial. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah proses sistem informasi menghasilkan informasi, ya, untuk top management untuk mengambil keputusan strategis, informasi untuk middle management untuk keputusan taktis, dan lower management untuk keputusan teknis. Nah, di tabel ini yang menjelaskan tentang ketiga manajemen tersebut. Mungkin ini sampai di sini dulu kuliah daring. Jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan, silakan Anda bertanya. Nanti pertanyaannya kalau bisa jangan satu-satu WA ke saya, tapi dikumpulkan di koordinator kelas, ya. Di koordinator kelas dikumpulkan semua pertanyaan. Jadi yang dikumpulkan itu bukan tugas saja, tapi Anda boleh mengumpulkan pertanyaan bagi yang bertanya. Pertanyaan ini tidak saya wajibkan, ya. Bagi pertama, nanti akan saya jawab pertanyaan tersebut pada pertemuan selanjutnya. Jadi jawabannya tidak saya dalam bentuk tertulis, tetapi jawabannya nanti saya akan dituangkan lagi melalui video pada pertemuan minggu depan. Jadi pertanyaannya tertulis saja, nanti sama seperti tugas menggunakan RAR tapi dipisah, ya. Jadi kalau RAR tugas sendiri, nanti RAR untuk ini sendiri harus ada jelas namanya, kemudian NIM-nya jelas, ya. Jadi Anda boleh bertanya kepada saya, nanti dikolektifkan melalui koordinator kelas saja. Sampai di sini dulu pertemuan sistem informasi mata kuliah sistem informasi manajemen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.